Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mulai belajar tema 1, Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, Tumbuhan sahabatku, pembelajaran pertama. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi yang akan kita pelajari. Yang pertama, untuk pelajaran IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran: siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. 2. Siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. 3. Siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Bacalah teks berikut dan tulis ide pokoknya. Judulnya, Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung
harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Ditulis oleh Nuni. Anak-anak, dari teks di atas, maka tugas yang pertama yaitu tuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Silakan tulis di buku tugasmu. Anak-anak, setelah mengerjakan tugas yang pertama, kembali perhatikan bagian-bagian bunga sempurna berikut ini. Ini adalah bunga sempurna yang terdiri dari bagian-bagian bunga. Di antaranya, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, tangkai sari, kepala sari, dan mahkota bunga. Coba anak-anak amati bagian-bagian bunga sempurna berikut ini. Silahkan mengamati. Anak-anak, setelah tadi mengamati gambar bunga sempurna, inilah keterangan dari gambar tersebut. Perkembangbiakan generatif sering disebut dengan perkembangbiakan secara kawin. Terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau disebut sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Anak-anak, coba sebutkan tumbuhan yang lain yang berkembang biak secara generatif yang tumbuh di sekitar rumahmu. Anak-anak, untuk tugas yang kedua, silahkan tulis manfaat perkembangbiakan generatif di buku tugasmu. Selamat mengerjakan. Setelah mengerjakan tugas yang kedua, perhatikan gambar peta negara-negara anggota ASEAN berikut ini.
Setelah mengamati peta negara-negara ASEAN, silahkan baca dan ringkaslah di buku tulismu. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia mendirikan ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itulah tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ASEAN. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian tergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu, bergabungnya negara-negara anggota ASEAN adalah 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Negara Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997 dan Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Negara Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nahbaru yang diucapkan oleh Awang Ala Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjukkan dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional,
Orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenisnya. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang. Negara Malaysia. Patung Dewa Manungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasi untuk Dewa Manungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Jorrinstone, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Jorrinstone adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa, dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Tiga utama kaum di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Anak-anak, untuk negara Filipina, silahkan diamatin gambarnya dan baca teks berikut ini dengan seksama. Untuk negara Vietnam, anak-anak coba amati gambar juga. Perhatikan teks, silakan baca dengan seksama. Selanjutnya adalah negara Kamboja. Kamboja banyak candi di negara ini, terbuat dari kayu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Silakan amati gambar dan baca teks berikut ini. Negara Myanmar. Negara Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Silakan amati gambar dan baca teks berikut ini. Berikutnya adalah negara Laos. Anak-anak silahkan amati gambar dan baca teks dengan seksama.
Negara berikutnya adalah Singapura. Anak-anak, silahkan amati ikon Singapura dan baca teks berikut dengan seksama. Negara selanjutnya adalah Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Silahkan amati gambar dan baca teks berikut dengan seksama. Anak-anak, setelah kita tadi membaca kehidupan sosial budaya negara-negara anggota ASEAN, marilah kita lanjutkan dengan kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di bagian utara, dan Samudra Pasifik di bagian timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu 1 daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Anak-anak, untuk tugas terakhir, yaitu tugas yang ketiga, tulis di buku tugasmu ya. Tuliskan ciri-ciri kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN, di antaranya Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos, Singapura, dan Thailand. Silahkan tulis ciri-ciri kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN tersebut. Selamat mengerjakan. Anak-anak, materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 cukup sampai di sini. Bu Guru ucapkan terima kasih. Kita kembali ke esok hari. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.